Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat ketemu lagi kawan. Yes, hari ini kita bareng channel Bang Heri ya. Nah, apa acaranya ini hari pengennya mau panen ya. Karena wes ini setelah saya amati ciri-ciri dari usia sudah 3 bulan juga sudah waktunya dibawa pulang ya, kayak gitu ya. Nah, ini varietas Red Kasdu 2 yang hari ini memang sedang lagi digandrungi pokoknya ya. Entah Red Kasdu 1, entah Red Kasdu 2 itu hari-hari semakin banyak yang mencari karena konsumen itu sudah merasakan nikmatnya ubi ini dimasak di oven atau dikukus atau dibikin kue atau yang lainnya. Nah, seperti ini. Ini untuk Red Kasdu 1, yang bagian bawah ini untuk Red Kasdu 2 ya. Nah, ini buat kawan-kawan yang sering menyimak channel Bang Heri ya kayak gini ya. Ini tanpa adanya pruning sama sekali ya sampai di usia panen seperti ini. Karena kita tidak pruning pun masih aman, terdapat selai. Jadi kalau kita jalan pun aman ya. Kita dengan metode yang kita terapkan untuk ubi jalar itu bisa hasilnya maksimal ya, walaupun tanpa adanya yang namanya pruning. Tapi untuk gulmane yo ada gitu aja ya, tapi nggak begitu banyak banget. Nah, bagaimana isinya lur kalau sudah waktunya untuk dipanen? Kita balik ya. Nah, seperti biasa ya kayak gini ya, tanpa adanya akar yang berarti dari ubi jalar Red Kasdu yang saya punya ya. Jadi buat kawan-kawan jangan khawatir kalau menanam Red Kasdu itu akarnya seperti apa ya, seperti ubi-ubi yang berakar banyak atau enggak ya. Insya Allah tidak. Kita sudah memodifikasi sedemikian rupa. Yang jelas varietas ini sudah tergolong varietas yang bisa kita pertanggungjawabkan produksi kualitasnya, mulai dari jumlah panennya yang lumayan bagus, juga rasa yang cukup manis ya. Tapi hari ini insya Allah saya panen ini tidak saya jabut sebagian karena untuk pembibitan ya, untuk persiapan di lahan kita yang lain ya. Tapi coba kita ngintip dulu ya, isinya ada beberapa yang mungkin ada penyakitnya atau enggak. Nah, kita sepil bareng-bareng ya. Nah, ini kita sisihkan seperti ini ya. Ini tidak saya cabut. Kita hitung-hitung lur. Nah, kayak anak kecil lagi. Ya, berhitung untuk menghitung umbi dari Red Kasdu ya. Nah, seperti ini ya. Dan alhamdulillah produksinya memang bagus ya untuk varietas ini. Tapi untuk sering ditanam pada lahan yang sama, ubi jalar itu identik dengan adanya penurunan, tapi tidak signifikan ya. Tapi yang jelas perawatan kita itu metodenya harus pas ya. Jadi kalau setelah nanam Red Kasdu 1 itu rollingannya setelah panen bisa gemoy, bisa cilembu, atau ubi raja madu atau yang lain ya. Yang jelas jangan ubi yang sama ya. Itu usahakan kalau bisa, tapi ya itu tergantung Anda sendiri ya, ada bibit atau enggak. Makanya kalau Bang Heri nanamnya dalam satu hamparan atau lokasi itu bervariasi, itu ya itu memudahkan kita untuk penanaman selanjutnya. Jadi pembibitan yang kita punya ini bisa maksimal, panen juga tetap maksimal pada lahan yang kita punya ya. Seperti itu. Wis, pokoknya iki apa lur? Mantap ya. Nah, ini sudah kelihatan muncul 1. Nah, ini 2. Yang sisi sini ya. Kayak ini umbinya nggak terlalu banyak kawan, tapi ya kalau besarnya ya lumayan ya. Nah, ini nanti captionnya ya panen ubi Red Kasdu ya, Red Kasdu 2 ya. Untuk Red Kasdu 1-nya ini yang mau panen kayaknya ada, tapi agak jauh dari tempat saya berada saat ini ya. Di review selanjutnya saja ya. Nah, video selanjutnya boleh pokoknya los pokoknya. Nah, seperti ini ya, mantap banget woy. Nih, tadi yang ini kayak ada 4, 5, 6 ya, 6. Ini kita balik saja ya. Nah,
seperti ini ya. Untuk kawan-kawan yang sudah pernah order dari kita, bahkan ada yang sampai 4 kali ngambil bibit yang sama dari kita, karena ditanam yang pertama itu juga sudah kelihatan bagus hasilnya. Akhirnya ya tuman ya. Tuman itu yes, pingin lagi ya. Hasilnya kayak gini loh. Nah, pasti untuk para petani dimanapun Anda berada ya, itu rata-rata tertarik dengan produk Bang Heri yang memang benar-benar sudah terbukti ya. Nah, ini sudah ada yang kena busuk. Ini penyakit, ini busuk buah ya namanya. Nah, ini untung segera ketahuan, bisa langsung kita panen ya. Untuk yang sudah terjangkit seperti ini tadi, nah ini satu batang bisa langsung kita cabut atau kita biarkan, asalkan setelah ini lahan ini jangan langsung ditanami ya. Jemur dulu ya. Kalau sudah terdapat penyakit busuk ini usahakan kita ngambil yang namanya kalsium ya, atau batu kapur. Itu yang paling bagus batu kapur ya, tapi yang sudah dibakar ya, kapur bangunan itu ya. Itu akan mempermudah kita untuk mengantisipasi adanya penyakit busuk buah ya yang terjadi pada ubi jalar ya. Kalau nggak ada ya, antisipasi dulu pakai fungisida ya, atau obat jamur. Itu antisipasi awal ya, entah mereknya apa, Anda bisa melihat dulu di toko pertanian atau mungkin di online Anda bisa ya. Yang jelas antisipasi awal kalau sudah terdapat di lahan kita itu yang namanya penyakit busuk buah, usahakan lahan itu kita jemur ya, kita sterilkan dari rumput dan batang-batang ini, kemudian kita kerjakan, kita olah, acak saja. Yang penting kita bisa membalik bagian ini, tanah yang ada di bawahnya yang terjangkit penyakit ini nanti usahakan berada di atas ya, biar terkena yang namanya panas matahari ya. Sekitar 1 minggu nanti baru bisa kita kerjakan untuk penanaman selanjutnya. Yaitu tadi ya, itu solusinya. Kalau mengatasi secara mendetail itu, kalau yang namanya penyakit seperti ini itu susah banget ya. Seperti halnya penyakit keriting. Penyakit keriting juga terjadi pada ubi jalar itu ya, karena faktor cuaca yang ekstrim, curah hujan yang tinggi ya, biasanya itu yang menjangkit. Jadi untuk mengatasi hal-hal yang sedemikian itu sangat sulit. Jadi ya kita hanya bisa antisipasi dengan berusaha. Nah, ini kita sebelum hitung-hitung lagi ya, pengen aku jadi ngitung jumlahnya piro, tapi ya nah, ini kawan saya juga di bawah lagi panen deh. Ya, oke. Nah ini ya kawan, kayaknya sudah lumayan banyak ini akan saya ambil ya. Nah ini kayaknya dan lumayan besar nih. Ini adalah varietas red kasdu ya, idolaku. Memang benar-benar jadi idola ternyata ya, alhamdulillah ya. Kita seperti ini. Ini bobotnya hampir 1 kilo ya, 1 biji. Kemarin di rumah saya mendapatkan yang ada bobotnya itu sampai 1,4 kilo ya, dalam 1 biji ya. Ya lumayan besar ya. Nah seperti ini. Ada lagi, saya protoli saja ya. Nah ini panjang-panjang, kalau masih kecil ya tak biarkan ya, karena agendanya tidak saya cabut hari ini ya. Karena kalau saya cabut batangnya tidak bisa saya pulang, rawan hilang ya. Batangnya rawan hilang, mungkin diambil sesuatu ya, mau ditanam atau mungkin jadikan pakan, wah eman-eman ya. Jadi nah ini kita preteli dulu ya, kita sisakan 1 atau 2 umbi yang ukuran kecil untuk antisipasi tidak mati kalau belum kita cabut ya. Memang harusnya seperti itu. Wah ini rata-rata umbinya ini besar-besar ya. Nah ini speknya ovenan semua ya. Ini rata-rata yang besar ini kalau 1 kilo berumbi 3-4 ya, maksimal 4. Bahkan ada yang cuma 2 ini sudah 1 kilo. Nah ini karena untuk ubi ini kalau semakin besar itu ternyata setelah saya mati rasanya lebih mantap loh. Ya betul sekali, lebih mantap ya, kayak gini.
Ini satu rumpun berapa ya? Kita ambil aja 1, 2, 3, 4 ya. 4 ada yang rusak. Ini masih ada yang kecil ya, kita tinggal aja. Karena ini lahan atau sudah tanam ketiga berturut-turut, jadi ya seperti ini, seperti yang saya bilang, tidak bisa maksimal seperti yang baru ditanami ubi jalar sekali ya. Makanya pernah saya bilang juga, kalau kita menanam itu maksimal 3 kali saja, kemudian kita rolling dengan tanaman yang lain. Ini sebagian lahan saya sudah saya tanami untuk varietas kacang tanah ya. Nanti saya lakukan 1 kali, kemudian setelah kacang tanah kita kembalikan menanam ubi lagi ya. Karena ya lumayan luas untuk lahan ini, jadi rotasi untuk mengganti tanaman kita masih ada waktu ya. Nah ini termasuk yang video kemarin, ini batasan milik Pak Kusno sama milik saya. Nah ini milik saya sudah mau panen. Halo Pak Kusno. Halo. Nah itu Halo. ngasak. Tapi yo isik wakeh, Pak. Jos. Tetap reskado ya. Nah, seperti itu. Nah, ya sayup-sayup dari kejauhan wonge bengok-bengok. Ya alhamdulillah. Ya jadi seperti ini keseruan saya sama Pak Kusno itu selalu neneng Tegalan sering bareng ya. Karena ya itu kita sehobi ya. Sehobi ya Pak. Hobi niki ya podo golek duit, golek telo ya. Tapi ya memang kita agendanya bertani itu sungguh-sungguh, jadi selalu mendapatkan cuan yang lumayan. Ya. Nah, jadi mungkin pekerjaan sebagai petani ubi jalar itu sangat menjanjikan ya di sini. Ya, tapi mungkin di awal-awal banyak juga yang menertawakan Bang Heri itu banyak ya. Kok ndak eman-eman wong sawah kok ditanduri telo rambat ya. Itu kata-kata itu awal-awal ini Bang Heri mulai berkecimpung nanam ubi jalar secara ya mungkin kalau dikatakan kapasitasnya itu banyak ya, memang banyak sekali ya di sini. Untuk saat ini mungkin di kecamatan saya yang paling banyak menanam ubi jalar dengan jumlah ya mungkin kalau ribuan, berpuluh-puluh ribu itu saya. Kalau mungkin yang lain biasanya cuma 1.000, 2.000, 3.000 sampai 5.000-an. Tapi kalau Bang Heri sekarang ya alhamdulillah sudah juga mampu menampung dari petani yang lain untuk mengambil panennya ya, seperti itu. Nah seperti ini kawan, tadi saya juga barusan panen ya untuk varietas si bidong. Tadi saya sudah panen yang bagian atas ya, saya lupa nggak memvideokan. Ini sudah dapat 2 karung itu khusus si bidong. Mantap banget umbinya, banyak sekali ya, lumayan besar ya. Tapi untuk si bidong umbinya tidak terlalu panjang ya, agak bulat, tapi ya sekitar 25 cm ya paling panjang tadi. Tapi untuk panjangnya tetap menang red kasdu seperti ini ya. Oke, itu tadi sekilas saja tentang hari ini kegiatannya Bang Heri ngono ya. Ya alhamdulillah tadi di situ ya. Yuk kita coba ngecek acak bagian tengah yang sekiranya mungkin juga berumbi banyak atau tidak ya. Nah ini coba kita nyimak dulu yang ini. Nah, ini kawan. Nah ternyata memang sudah harus kita panen ya di usia 3 bulan seperti ini untuk red kasdu saya. Mantap ya. Besar-besar kawan. Nah seperti ini ya. Ini ndak bohongan, nyata. Di usia 3 bulan ubi jalar red kasdu ini walaupun kadang terdapat umbinya cuman ada 4 atau 5, tetapi panjangnya ya. Nah ini saya jengkal pakai tangan. Ini lebih, rata-rata lebih ya, prediksi saja. Seperti ini. Dengan lengan saya besaran umbinya. Kalau dalam satu batang itu yang besar berumbi 3 atau 4. Nah ini untuk tafsiran kilonya berapa ya tinggal ngalikan saja ya. Nah seperti ini. Ini ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. Nah ini yang sampingnya juga. Nah ini sudah mulai terjangkit penyakit tadi. Makanya harus saya panen
untuk varietas ini ya. Nah ini jumbo sekali kawan. Nah pokoknya tidak main-main untuk varietas ini ya, seperti ini, besar. Nah ini kita ambil, coba kita cuci ya, mumpung ada kayak tadi ada air, tapi yo gimana, nggak ada air yang lumayan, tapi coba kita ngecek yang dekat air ya. Nah ini kita bawa satu, kita basahi dulu, nanti kelihatan merah apa enggak. Nah seperti ini. Ini untuk merahnya sudah menyala. Nah seperti ini, karena airnya ya keruh banget ya. Ini panjang sekali kawan, besar ya, tanpa adanya penyakit boleng ya. Untuk alhamdulillah di sini penyakit boleng itu saya suruh pindah, jadi tidak menyerang lahannya. Ya, bagaimana caranya ya kita berdoa aja, kita nggak ada jambi-jambinya. Nah nih, rata-rata 1 jengkal kan lebih ya, prediksi aja ini berapa. Nah kalau 3 ini otomatis 1 kilo pasti lebih untuk 3 umbi ini, karena besarnya dengan lengannya Bang Heri yo, besaran umbinya ya. Ya. Oke, itu tadi kita ngacak di tengah ya. Coba kita berjalan lagi, kita nyari yang agak jauh ya, mungkin sekitar 25 meter, varietas yang sama pada lahan yang sama ya. Oke, nah ini untuk yang bagian pinggir ini belum waktunya panen. Nah batasnya ini yang sudah menguning ini waktunya panen, tapi untuk yang ini masih usianya sekitar 1,5 bulan. Nah kita coba ngecek aja yang di sini ya, belakangnya Bang ini. Nah langsung kita coba buka apakah merata ya untuk umbi ini besarnya. Kalau nggak merata kan dikira abal-abal settingan, iki ora neng corok settingan asli pokoknya. Nah seperti ini ya, nek settingan bahaya ini. Nah seperti ini ya, bebas dari boleng, umbinya bagus ya. Kita ini ambil kecil, walaupun batangnya kecil, daunnya kecil, umbinya besar panjang ya. 1, 2, 3. Nah ini ada 3, umbinya ada 4, tapi ini masih nanggung ya, belum layak jual, kita timbun aja. Tapi sampingnya, nah nih mantap ya. Inilah keunggulan dari Red Kasdo ya, usia 3 bulan sudah pasti panen ya, tidak menunggu lama-lama sampai berbulan-bulan. Jadi cukup dengan 3 bulan untuk waktu banyaknya curah hujan ya. Biasanya kalau Bang Heri panen itu di musim pengemarau 2,5 bulan sudah saya panen ya. Biasanya seperti itu. Tapi kadang ya ora percaya ya. Ada orang yang nggak percaya, masa sih 2,5 bulan sudah panen, itu mungkin rekayasa ya. Bisa dibuktikan, dilihat, disimak di nanti ya, atau mungkin di video-video lama yang sudah panen di musim kemarau itu kan bisa dilihat ngunggahnya tanggal berapa. Itu akan menandakan oh iya bener. Jadi gitu ya. Jadi kalau usia tanaman ubi jalar di sini itu rata-rata 2,5 bulan sampai 3 bulan untuk varietas yang hasil persilangan ya. Rata-rata seperti itu. Kita memang mempunyai agenda khusus, yaitu memangkas waktu panen menjadi lebih singkat dari yang seharusnya ya. Ya jadi kalau di tempat lain yang sampai 4 bulan 5 bulan baru panen itu, wah, bagi Bang Heri itu kerugian besar untuk waktunya ya. Jadi seharusnya kita sudah bisa panen 2 kali, kok baru 1 kali ya. Jadi walaupun katakan satu panenan itu 4 bulan kan ya kita rugi ya. Rata-rata makanya dulu-dulu kita punya inisiatif menjadikan varietas ini lebih pendek umurnya. Itu saya termotivasi dengan di sini tuh curah hujan yang tidak menentu ya. Jadi kita mengoptimalkan tanaman kita ya. Bagaimana ya caranya kita mendapatkan varietas yang cepat panen, umbinya besar, itu bagaimana? Nah ini salah satunya kita menciptakan varietas-varietas yang memang benar-benar unggulan ya. Jadi kalau kita punya tanaman yang seperti ini,
mudah perawatan, mudah panen, cepat panen. Kita bisa menanam dalam 1 tahun, kalau bisa main cepat itu kita bisa panen 4 kali ya. 4 kali kita masih punya sisa untuk pengerjaan lahan ya, seperti itu. Nah, seperti ini hasilnya. Ya alhamdulillah kawan. Aku pokoknya tidak bisa berkata apa-apa dengan hasil yang seperti ini. Nah ini mumpung teman saya lagi di sini, coba Pak dipegang untuk red kasdunya. Nah, ini red kasdu 2 Pak Heri. Red kasdu 2. Iya, ini panenan Pak Heri ya. Sangat mantap sekali. Ya Luar nyekel biasa. beberapa Pak, jangan cuma Iya. 1 ya, pegangan 2 gitu. Ini masalah. Ini berapa bulan Pak Heri? 3 bulan lebihnya 3 hari. Berarti 93 hari. 93 hari, tapi isinya Ya Allah. sudah seperti ini ya Allah. Masya Alhamdulillah ya. Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Ah. Ini memang rezeki Pak Heri yang diberikan lewat ubi ya. Alhamdulillah ini sangat tidak terduga. Ya. Saya belum pernah soalnya nanti 3 bulan sampai seperti ini. Ya, seperti itu ya. Kuncinya seperti ini ya. Pak Kusno sama-sama petani ubi ya, sama-sama bibit dari saya. Kenapa hasilnya kok tidak seperti sebesar yang saya punya ya? Yang jelas gini ya, perawatan saya lebih intensif dibanding Pak Kusno ya. Padahal ini lahannya gandeng loh Pak ya. Iya. Ya. Lahannya gandeng, tapi mungkin setiap hari itu Pak Heri selalu datang ke kebun. Nah Saya kan itu hanya sempat seminggu sekali ya. seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali baru bisa datang ke sini. Nah, itu Ini dia. permasalahan dari perawatan. Tapi ya kalau dibandingkan dengan milik Pak Kusno ya hampir sama lah ya. Mungkin perbandingannya berapa ya? 70 banding 100 ya. Iya. Selisih 30% saja ya. Selisih 30, Untuk tapi ya, kualitas besarnya ya. Kalau umbinya sudah ya lumayan ya. Iya. Milik Pak Kusno pun saya juga walaupun tidak diminta di sini saya bantu ya. Mungkin iya. saya juga sering kontrol milik beliau yang di bawah ini. Ini kemarin sudah saya review Pak, milik panjenengan. Iya, karena Di sini ya bagus Pak. kalau ada kekurangan Pak Heri pasti bilang, oh Iya, ini kurang seperti ini, itu. kurang pupuk atau itu yang mengontrol Pak Heri. Iya. Dan saya tinggal waktunya mupuk tinggal mupuk. Itu tadi. Itu Ya seperti ya, konsultasi ya boleh, los pokoknya. Nah, saya kalau teman saya juga berhasil itu kan ya seneng. Ya, karena di sini juga sering terjadi Pak. Sering ada kunjungan dari dinas ya. Jadi ya kalau yang dari lapangan tempat parkir sepeda itu kan yang paling dekat milik Pak Kusno ini. Jadi ya ini saya arahkan dulu, ini milik saya, milik Pak Kusno batasnya ini ya. Jadi antara yang dirawat dengan yang tidak itu pasti ada perbedaan. Jadi hasilnya kayak gini ya. Yang ada full perawatan atau yang kurang itu pasti ada perbedaan. Yang jelas pada produksi. iya. Produksinya seperti ini Pak Heri ya. Kalau waktu Nah, panen iya. memang sudah, ini kan ada daun yang kering nah, ya. daun yang kering ini sudah mulai mengering. Ini sudah mulai, yang bagian bawah mengering berarti isinya sudah besar-besar. Besar, berarti. pasti besar seperti ini ya. Nah, ini monggo Pak, buktekno Pak, sing Iya. nggonku iki panen nggon iki lho Pak. Kayak iki gede Pak. Iki review. Pak Kusno tak kon kerja. Wah, lah. Wah, ada yang busuk buah Pak. Nah, Iya, ini. ambil aja Pak yang iki lho Pak. Panen Pak, kayak gede tenan. Diambil aja. Seperti ini ya. Nah, ini Wah. rata-rata nek wong Jawa ngarani sekilan ya. Sakilan itu jengkalnya. Rata-rata kan lebih. 20 cm. Lek 20 cm ini Ya, lebih. lebih Sekitar 25. 25. ya, Umbinya 25. bawahnya. Umbinya juga. Coba. Ya ini. Nah, ini ambilin kabeh Pak piro Pak? Tadi sudah dapat 1 ya. Ini disisihkan ini. 1, Tuh, 2, 2. Wis ra akeh-akeh Pak, 5 nih. 3, 4. Ini terlanjur Iya, ya. 5, 6 ada yang rusak. Dan rusak ini 1. masih ada tapi kecil. Yes, biarkan akar enggak apa-apa. Nah, ini tadi 1 batang dicabut nih Pak Kusno, yo isine sing gede iki Pak. 0,45, ada umbinya 6. Kalau memang perawatan dari segi tanahnya sangat gembur sekali kalau punya Iya. Pak Heri. Ini ndak usah pakai tenaga sudah ini seperti ini. Pure. Nah, ini mungkin penyebabnya seperti itu ya. Dari postur pengolahan Iya, lahan. pengolahan lahan lah. Jadi kuncinya seperti ini ya. Kita jangan menyepelekan yang namanya dangir ya. Ini Pak hasilnya. Iya. Ini yang saya terapkan
katakanlah tanpa adanya rumput pun kita gemburkan ulang, hasilnya kayak gini. Ini bukti nyata, Pak. Pada lahan saya sendiri pun sudah saya buktikan, Pak. Dengan tanpa adanya rumput saya biarkan, dengan yang ada rumput saya cabuti, saya dangir, hasilnya tetap menang yang dangir. Nah itu secara logika itu sudah nyata. Pembukaan pori-pori tanah akan memperbesar, mempercepat pertumbuhan dari varietas apapun. Nah ini Pak Kusno, iki apa tenan ngomongin, Pak? Seandainya saya nanam seperti ini kan ya, dalam 10 batang saja ini sudah pasti 1 karung ya. Iya jelas. Jelas. Ini rata-rata 1 batang mampu 1,3 kilo, kadang ada sampai 2 kilo. Ini musim penghujan loh. Biasanya kalau musim kemarau hasilnya itu sampai 40% akan naik. Nah, oke, itu tadi ya sekilas pemberitahuan. Nah, ini Pak Kusno bisa melihat tanaman jenengan. Nah, kita mengecek ini dari panen, kita coba melihat milik Pak Kusno sendiri. Ya, ini mulai per batasnya ini. Ini milik Pak Kusno yang usianya ini sekitar hampir 2 bulan. Nah, ini umbinya juga lumayan. Nah, ini tanpa perawatan ya. Tanpa perawatan. Nah, ini 2 bulan, varietas yang sama ini milik Pak Kusno ya. Nah, ini umbinya banyak. Ini nanti akan jadi yang panen kedua pasti yang ini. Tapi untuk yang satunya kayak ini ada yang umbinya sudah besar. Nah, seperti ini. Nah, kalau inilah. Nah, seperti ini ya. Kalau tanpa dilakukan dangir hasilnya rata-rata seperti ini ya. Nah, ini. Umbinya tidak akan merata ya. Jadi berarti seperti ini, Pak. Kalau yang sudah besar akan tetap besar, tapi yang bagian pinggir itu akan tertinggal jauh ya. Jadi seperti ini ya. Fungsi utama dari dangir itu agar ubi yang ada di sini atau isinya ini akan merata ya. Jadi yang di tengah itu besar, ini agak kecil, tapi yang masih terlalu kecil ini banyak ya. Jadi ini kalah ya. Ini untung ketulung banyaknya curah hujan. Iya, Tapi kalau tak ada musim penghujan seperti ini, nah rata-rata kegagalan atau turun panen itu sudah pasti banyak ya itu. Jadi ini kelemahan banyak. Nah ya. ini sebenarnya ini kan bisa jadi umbi nih. Nah, karena warnanya merah. Tapi kalau yang putih ini bukan bahan umbi. Oh, seharusnya ini Pak Heri ya. Penggemburan itu nanti kan membentuk isi ini Nah, ya. betul sekali ya. Oh, Jadi untuk ini kan tanpa penggemburan ya. tanpa penggemburan. Ya, Padahal ini tanahnya ini ya maaf sama ya dengan milik Sama. saya tadi. Tapi ya. kan kurang Nah, di fase penggemburan atau dangir Pak Kusno tidak melakukan ya seperti itu. Jadi perbedaannya yaitu. Nah, mungkin untuk kawan-kawan bisa mencermati apa yang saya sampaikan tadi ya. Ini perbedaan dari yang ini umur seperti 2 ini. bulan. Umur sekitar 2 bulan kan baru segini. Kalau milik saya kan rata-rata Sudah besar. 2 kali lipat. 2 kali Nah, lipat. ini karena Pak Kusno tidak melakukan penggemburan ulang atau dangir. Padahal untuk rumput ini bisa dikatakan hanya 2% saja atau bahkan nggak sampai ya. Kondisi normal. Jadi ya itu. Betul. Nah, oke kawan, ini tadi ya penjelasan dari Bang Heri yang moga aja bermanfaat untuk kawan-kawan para pecinta ubi tentang bagaimana metode penggarapan lahan sampai di fase panennya ya. Tadi diawali dari panen milik saya sendiri ini. Tadi Pak Kusno saya panggil untuk melihat, membuktikan kalau milik Bang Heri yang dilakukan dangir hasilnya seperti ini. Kalau yang tidak ya seperti itu tadi. Ya, untuk kesimpulannya terima kasih Anda bapak-bapak juga para pecinta ubi. Seperti ini ya hasilnya. Nah, diamati. Oke, terima kasih untuk para subscriber yang sudah selalu mendukung, menonton channel Bang Heri. Tetap semangat, dan alhamdulillah hari ini bisa menghadirkan video yang cukup menarik ya, dengan panen Red Kasdu 2 ya. Red Kasdu 2 kayak gini, lumayan ya. Produksinya melimpah, menjadikan kita semangat untuk para petani ubi dimanapun Anda berada ya. Sekali lagi terima kasih, hormat untuk Anda semuanya. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.